Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah atas fadl dan karunia Allah, kita pada hari ini bisa ngaji bersama, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tes dicoba. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa istiqomah dalam mempelajari pokok-pokok ajaran Islam, tes ini tuh pakai ini.
Kita wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita tetap istiqomah untuk terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan apa yang kita fahami sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih mengkaji bersama tentang Al-Qawaidul Arba', tentang kaidah 4 yang wajib kita fahami. Kaidah yang pertama, kita memahami bahwa tidaklah cukup seseorang disebut muslim meskipun dia mengakui bahwa Allah adalah pencipta satu-satunya, Allah adalah pemberi rizki, dan Allah adalah pengatur segala urusan dunia. Itu tidak cukup kita disebut muslim meskipun mengakui demikian, karena orang-orang kafir zaman dahulu yang diperangi oleh Rasulullah SAW, mereka mengakui Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan pengatur alam semesta. Sekalipun demikian, mereka tetap diperangi oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang kafir, sebagai orang-orang yang tidak Islam. Ini kaidah yang pertama, sehingga orang-orang kafir zaman dahulu tetap beribadah kepada patung-patungnya, menyembah kepada berhala-berhalanya. Ini sudah kita kaji. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa orang-orang kafir zaman dahulu itu mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Jadi maksudnya bahwa orang-orang kafir mengatakan kami tidaklah berdoa, tidaklah beribadah kepada patung-patung dan berhala-berhala kecuali untuk menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan syafaat dari mereka. Ini juga sudah kita bahas. Jadi alasan mereka mengapa mereka menyembah kepada patung-patung, menyembah berhala, itu tidak lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya patung-patung itu dijadikan sebagai wasilah, sebagai penghubung mendekatkan diri kepada Allah, dan harapan mereka akan mendapatkan syafaat. Tapi syafaat itu ada 2 macam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, as-syafa'ah syafa'atan. Syafaat itu ada 2 macam, syafa'ah manfiyah wa syafa'ah mutsbatah. Syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Allah SWT, meskipun orang menyebutnya syafaat, tapi dinyatakan itu tidak ada oleh Allah. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat yang mutsbatah, syafaat yang dinyatakan ada. Kita telah jelaskan bahwa syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Allah adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah, terkait dengan hal yang siapapun tidak punya kekuasaan kecuali Allah saja. Jadi diminta kepada selain Allah, padahal yang selain Allah tidak punya kewenangan apa-apa untuk
memberikan kecuali Allah saja. Kemudian syafaat yang dinyatakan ada yang mutsbatah adalah syafaat yang diminta hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi' yang memberikan syafaat itu diberi kemuliaan oleh Allah untuk memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Sedangkan orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Al-masyfu' lahu man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah baik perkataan maupun perbuatannya sesudah mendapatkan izin dari Allah. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi secara garis besar itu yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi ada syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah, padahal yang selain Allah itu tidak punya kewenangan apa-apa untuk memberikannya. Misalnya tentang rizki, tentang yang lain-lain yang itu hanya menjadi kewenangan Allah untuk memberikannya. Jadi Syekh Abdul Razak hafizahullah bercerita dalam syarahnya terhadap Al-Qawaidul Arba', di antara orang-orang yang mencari syafaat kepada selain Allah dalam hal-hal yang bukan menjadi kewenangannya. Beliau memberikan contoh, ada sekelompok orang yang berziarah di kuburan Nabi SAW. Kemudian mereka atau ada sebagian di antara mereka yang mengatakan ya Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW yang sudah meninggal dunia dipanggil ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Maulaya. Saya ana abdun kasir wa faqir dzalil. Saya adalah seorang hamba yang lemah, yang fakir, yang rendah, yang butuh, yang ingin minta kepadamu, ingin berlindung kepadamu dari hal-hal yang tidak baik. Maka kalau aku hari ini datang kepadamu, jangan engkau tolak permintaanku. Jangan engkau tolak kebutuhan-kebutuhan yang aku minta darimu. Kemudian orang ini, kata Syekh Abdul Razak, menyebutkan di antara kebuatannya adalah saya ingin istri yang solehah, saya ingin tempat tinggal yang luas, dan saya ingin harta yang banyak dan lain-lainnya. Ditulis itu, ditulis kemudian dibaca. Di akhir permintaannya kata beliau, orang ini menuliskan alamatnya. Alamat saya ada di sini. Jadi begitu permintaannya kepada Rasulullah. Jadi ini yang disebutkan sebagai syafaat yang menurut orang itu ada dari Rasulullah SAW, padahal syafaat itu dinyatakan tidak ada, tidak dianggap ada oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa manakala dia berdoa kepadaku. Dalam ayat ini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Allah tidak memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan qul wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah selanjutnya tidak mengatakan kepada Nabi qul, katakanlah hai Muhammad, tapi langsung fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ketika ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Tidak ada perintah katakanlah hai Muhammad sesungguhnya aku dekat. Enggak ada perintah katakanlah. Berbeda ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 220 misalnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Maka Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan qul islahul lahum khair, katakanlah memperbaiki mereka itu adalah yang lebih baik. Qul, katakanlah. Begitu juga ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, wa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang talbiyah atau tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnas, maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan qul, katakanlah dia adalah mawaqit, waktu, miqat untuk manusia dan untuk haji. Begitu juga ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka Nabi diperintahkan untuk mengatakan qul huwa adza, itu adalah adza, penyakit. Jadi mengapa pada ayat-ayat ini Nabi diperintahkan untuk mengatakan qul ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang berbagai hal, tentang agama, tentang hukum. Nabi diperintahkan untuk mengatakan qul. Tapi ketika ada hamba yang bertanya kepada Nabi tentang Allah, maka Allah tidak memerintahkan qul, tapi mengatakan fa inni qarib, saya dekat. Karena kalau yang terkait dengan hukum, tentang agama, tentang yang lain-lain, karena Nabi itu adalah penyampai, Nabi adalah muballigh, yang menyampaikan, yang menerangkan kepada mereka tentang hukum-hukum agama, tentang hal-hal yang terkait dengan agama. Tapi ketika mereka bertanya tentang Allah, maka tidak dibutuhkan perantara, tidak dibutuhkan penghubung, bahwa Nabi tidak menjadi penghubung dalam hal ini antara seorang hamba dengan Allah. Maka Allah mengatakan fa inni qarib, saya ini dekat. Enggak membutuhkan qul, tidak membutuhkan penghubung Nabi Muhammad untuk menghubungkan mereka dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah langsung menjawab fa inni qarib. Bisa dimengerti ya? Kalau dalam hal lain yang terkait dengan masalah hukum, dengan pengetahuan,
maka Nabi adalah yang menyampaikannya, yang menjadi penghubung, sehingga mereka menjadi mengerti tentang berbagai ilmu yang terkait dengan masalah-masalah agama. Jadi bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, bertawajuh, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta, itu tidak butuh kepada adanya penghubung, tapi seseorang harus langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih pernah bersabda kepada Fatimah, kepada keluarganya, "Ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali la uni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah bintu Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau mau. Kalau itu terkait dengan urusan harta, kebutuhan dunia, minta kepadaku apa yang kamu butuhkan. Saya kalau punya akan saya beri. Tapi kalau yang terkait dengan masalah kebutuhanmu tentang akhirat, mintalah kepada Allah. La ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan apa, tidak akan bisa menyelamatkanmu sedikit pun kalau itu terkait dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu terkait dengan masalah doa, masalah akidah dan masalah agama, masalah keselamatan di akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan pertolongan apa-apa kepadamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi kepada pamannya Al-Abbas, juga kepada Sofiyah dan kepada kerabat-kerabatnya. Nabi SAW tidak menyatakan tidak sanggup untuk memberikan pertolongan apa-apa kepada mereka dari hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka tidak berbuat sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang mutsbatah yang dinyatakan ada oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syafaat yang dimintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-syafa'atul mutsbatah, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hiya allati tutlabu minallah. Itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u, orang yang memberikan syafaat itu mukramun bis syafa'ah, diberi kemuliaan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi pemberi syafaat baik itu Rasulullah, memang benar bahwa Rasulullah itu adalah orang yang akan memberikan syafaat nanti, dan beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk memberikan syafaat ini. Jadi ketika seseorang atau malaikat memberikan syafaat, itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada si pemberi syafaat. Diangkat derajatnya sebagai pemberi syafaat, dan itu adalah karunia, ikram dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang mendapatkan syafaat adalah man radhiyallahu qawlahu amalahu ba'dal idzni. Yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhai perkataan maupun perbuatannya sesudah mendapatkan izin. Sesudah si pemberi syafaat mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Jadi dimintanya syafaat itu tidak sekarang kepada Nabi. Tapi kalau kita ingin meminta syafaat kepada Allah, kalau kita ingin meminta syafaat sekarang mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Syafaat itu adalah milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih.
Siapa gerangan yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali setelah mendapatkan izinnya? Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardha. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak berguna syafaatnya sedikit pun. Mereka, para malaikat nanti memberikan syafaat, tapi syafaat mereka tidak berguna sama sekali sedikit pun, kecuali setelah Allah izinkan bagi orang yang Allah ridhai. Jadi syafaat itu adalah milik Allah, hanya ada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah mengizinkannya. Mengizinkan untuk memberikan syafaat, dan yang diberi syafaat harus orang yang diridhai oleh Allah. Jadi sekali lagi, tidak boleh seseorang sekarang minta syafaat kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang soleh. Tapi kalau mau minta, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak memberikan contoh, misalnya kalau ingin minta syafaat dengan mengatakan, ya Rabb, ya Allah, syaffi' fiyya anbiya'ak. Ya Allah, jadikanlah para nabimu itu memberikan syafaat nanti kepadaku. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan para nabimu, jadikan Nabi Muhammad SAW nanti menjadi pemberi syafaat yang memberikan syafaat kepadaku. Saya termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari nabimu. Itu adalah contoh yang dibolehkan. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syafaat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah ridha, tidak diberikan kepada orang-orang yang Allah tidak ridha. Maka orang yang musyrik, orang yang kafir itu tidak akan mendapatkan syafaat. Syafaatnya para malaikat tidak akan berguna sama sekali kalau diberikan kepada orang-orang yang kafir. Syafaatnya para nabi tidak akan berguna sama sekali ketika diberikan kepada orang yang kafir. Contohnya dalam ayat disebutkan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka syafaatnya para pemberi syafaat tidak berguna bagi mereka, bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang musyrikin, enggak berguna. Ada satu kisah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, yalqa Ibrahimu abahu azara yaumal qiyamah. Pada hari kiamat Nabi Ibrahim menemui ayahnya Azar. Wa ala wajhi Azar qataratun wa ghabarah. Wajah Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, itu kotor, berdebu. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah aku dulu berkata kepadamu jangan maksiat kepadaku, jangan durhaka kepadaku. Fayaqulu abuhu, maka ayahnya mengatakan, fal yauma la a'si, hari ini saya tidak durhaka kepadamu. Fayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan, berkata kepada Allah, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun, fa ayyu khizyin akhya min abi al-ab'ad. Ya Rabb, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku pada hari di mana orang-orang dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Tetapi hinaan yang seperti apa yang
fa ayyu khizyin akhza. Jadi tidak ada hinaan yang lebih besar daripada ketika aku melihat ayahku yang jauh. Jadi harapan itu adalah harapan bagaimana bisa tertolong, bisa memberikan syafaat. Ayahnya bisa tertolong karena ini merupakan sesuatu yang menjadikan Ibrahim itu merasa terhinakan. Tapi kata Allah, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga bagi orang-orang yang kafir. Kata Allah, inni haramtul jannata, saya haramkan surga bagi orang-orang yang kafir. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ma tahta rijlai, lihat apa yang ada di bawah kakimu. Fayanzur fa idza huwa bidhikhin multathikh. Lalu Ibrahim melihat, ternyata itu adalah seekor anjing liar yang kudisan, yang kotor. Di bawah kaki Ibrahim itu yang ada adalah seekor anjing kudisan kotor. Fayu'khadhu biqaimihi fayulqa finnar. Lalu anjing itu diambil dengan kaki-kakinya, diseret dengan kaki-kakinya, diangkat lalu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dengan demikian Ibrahim tidak dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Hanya beliau merasa melihat ayahnya seperti itu sangat rendah, merasa dirinya sangat rendah. Maunya kalau bisa ditolong, tapi ternyata memang ayahnya Ibrahim itu adalah orang kafir. Lalu supaya tidak berbentuk ayahnya, dirubah menjadi bentuk seekor anjing yang kotor, yang bulukan, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Maka Ibrahim tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sekalipun itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin menolong ayah, tidak bisa, karena ayahnya adalah orang yang kafir. Betapapun beliau adalah seorang nabi. Juga dalam surat At-Tahrim Allah berfirman, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang kafir. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat baligh, sangat tandas, yang dijadikan contoh orang-orang kafir yang sengsara adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Dijadikan sebagai contoh orang kafir. Dijadikan sebagai contoh orang kafir. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Lut. Keduanya adalah Nabi Allah SWT yang mulia. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua orang perempuan itu dulu adalah istri dari dua orang hamba kami yang soleh. Tapi keduanya berkhianat kepada Nabiullah Nuh dan Lut. Maka baik Nabi Nuh maupun Nabi Lut tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada keduanya di hadapan Allah SWT. Dari siksa Allah SWT tidak bisa memberikan syafaat. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya. Nabi Lut tidak bisa memberikan syafaat kepada istrinya, karena istrinya adalah dua orang yang kafir, meskipun keduanya adalah istri Nabi. Bayangkan Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir dengan dua orang istri Nabi. Tidak bisa memberikan pertolongan.
Jadi kita itu bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah SWT. Kalau kita bisa beribadah kepada Allah, maka kita akan selamat dengan pertolongan Allah SWT. Maka orang tidak bisa menisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi atau apa kalau tidak mengikuti jejak Nabi, kalau tidak mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah kepada Allah SWT. Nabi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada Fatimah putrinya sendiri, langsung putrinya sendiri. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepadamu dari siksa Allah SWT. Enggak bisa. Itu Nabi sampaikan pada saat beliau masih hidup kepada Fatimah langsung, putri yang jelas putrinya itu. Lah, kalau sekarang ada orang yang menyatakan bisa minta syafaat kepada Nabi dan dia punya hubungan dekat dengan Nabi SAW, sejarahnya masih diragukan benar-benar keturunan Nabi atau tidak. Kalaupun keturunan Nabi benar-benar, itu juga tidak bisa menjamin kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka syafaat yang seperti itu adalah syafaat yang manfiyah. Jadi intinya yang pertama, syafaat itu tidak akan ada kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi orang yang memberikan syafaat. Nabi betul akan memberikan syafaat, tapi nanti setelah mendapatkan izin dari Allah. Yang kedua, syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah ridha, baik perkataannya maupun perbuatannya. Artinya hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, Allah tidak mungkin akan ridha kecuali orang-orang yang bertauhid. Jadi Allah tidak akan ridha kecuali orang yang bertauhid. Jadi 3 hal yang harus kita fahami tentang syafa'ah mutsbatah ini. Yang pertama, syafaat itu diizinkan oleh Allah bagi si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Yang kedua, yang diberi syafaat harus orang yang diridhoi oleh Allah, perkataan maupun perbuatannya. Yang ketiga, Allah tidak ridho kecuali orang yang bertauhid. Kita lanjut kaidah yang ketiga. Ini kita menyelesaikan dari kaidah pertama dan kedua yang sudah kita bahas sebelumnya di Ambarawa. Qala rahimahullah, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budul ahjara wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah SAW wa lam yufarriq bainahum. Artinya, sesungguhnya Nabi muncul, diutus oleh Allah SWT di tengah-tengah orang-orang yang berbeda-beda cara peribadatan mereka. Jadi ketika Nabi SAW diutus, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu cara ibadahnya macam-macam. Yang disembah juga macam-macam. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, beribadah kepada para malaikat. Ada di antara mereka yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Di antara mereka ada yang menyembah batu dan kayu. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan Rasulullah SAW
tetap memerangi mereka, tetap memerangi semua mereka, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dalilnya, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka semua sehingga tidak lagi ada fitnah dan agama seluruhnya hanya menjadi milik Allah. Itu perintah umum bahwa Nabi memerangi mereka, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka semuanya dan tidak membeda-bedakan. Misalnya yang menyembah matahari tidak, yang menyembah orang soleh tidak, yang menyembah malaikat tidak, yang diperangi hanya yang menyembah batu dan pohon tidak, tapi semuanya mendapatkan perintah. Nabi harus memerangi mereka semuanya supaya tidak menjadi fitnah di muka bumi, dan supaya agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilus syamsi wal qamar, dalil dari matahari dan bulan ialah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Kemudian Allah perintah, la tasjudu, jangan kalian bersujud kepada matahari dan jangan kalian bersujud kepada bulan. Bersujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu, jika kamu benar-benar beribadah kepada Allah. Ini dalam surat Fussilat ayat 37. Kita baca dulu kaidah ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa dalilul malaika, artinya yang di atas tadi menunjukkan bahwa ada orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Makanya Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar, karena ada yang bersujud kepada matahari dan bulan. Makanya Allah bilang, berfirman, la tasjudu, jangan bersujud kepada matahari dan bulan, karena ada yang bersujud kepada matahari dan bulan, dan itu sudah ada pada waktu itu. Wa dalilul malaikah, dalilnya para malaikat, yakni ada sebagian orang yang bersujud dan beribadah kepada para malaikat, adalah firman Allah Ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan Allah tidak memerintahkanmu, wala ya'murakum, Allah tidak memerintahkan kamu untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan-Tuhan yang selain Allah, sebagai sesembahan yang selain Allah. Mengapa Allah berfirman demikian? Ya karena ada yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan, yang menjadikan para nabi sebagai sesembahan. Khusus dalil tentang nabi, wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ingatlah tatkala Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa ibnu Maryam, apakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah yang selain Allah, dua sesembahan yang selain Allah. Apakah kamu berkata demikian? Ini menunjukkan bahwa ada yang menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan, yang menjadikan Maryam sebagai sesembahan. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 116. Al-Maidah 116. Wa dalilus shalihin, dalil bahwa ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh adalah firman Allah Ta'ala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah
ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Surat Al-Isra ayat 57. Al-Isra 57. Surat Al-Isra itu surat apa? Surat Bani Israel. Betul ya? Surat. Ya. Ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka mencari kedudukan kepada Rabb-nya. Mereka orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang soleh itu justru mencari kedekatan hubungan dengan Allah SWT, kedudukan yang tinggi. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat hubungannya dengan Allah. Mereka ingin menjadi orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah. Dan mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah serta takut akan azab Allah. Jadi orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrikin justru beribadah kepada Allah SWT, mencari kedekatan hubungan yang sedekat-dekatnya kepada Allah SWT dengan beribadah langsung kepada Allah. Ini dalil bahwa ada orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh sebagai sesembahannya. Wa dalilul ahjar wal asjar, dalil bahwa ada orang yang menyembah batu dan kayu adalah firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, tidakkah engkau perhatikan Lata, Uzza dan Manat yang ketiganya? Ada 3 berhala besar yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Mereka terdiri dari kayu dan batu. Lata itu batu, Uzza itu kayu, Manat itu batu kalau nggak salah, kayu atau batu. Intinya terdiri daripada kayu dan batu. Begitu juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah membawakan hadis tentang Dzatu Anwat. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhilalul Jannah. Kata penta'liq di sini. Yaitu hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat. Fa mararna bi sidrah faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Qultum kama qala ashabu Musa li Musa. Faqala Allah Ta'ala an Musa madza qala Allah Ta'ala an Musa, ketika kaumnya minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, maka Musa mengatakan kepada mereka, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Lah ini ada kaumnya Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW menuju perang di Hunain. Jadi kami akan melakukan perang di Hunain. Kata Abu Waqid, waktu itu kami baru saja masuk Islam. Masa kami di dalam Islam baru saja keluar dari kekafiran. Sedangkan orang-orang musyrikun mempunyai satu pohon sidrah, satu pohon
mungkin sejenis bidara ya, pohon sidroh. Ya'kufuna indaha, mereka menempat di sekitar pohon sidroh ini. Kalau di tempat kita itu biasanya pohon yang dikeramatkan itu yang pohon besar itu. Apa saja pohonnya besar, entah beringin, entah yang lain-lain. Ya'kufun indaha, mereka menempat di sekitar pohon itu untuk beribadah, untuk ngalap berkah. Wa yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantung senjata-senjata mereka di pohon tersebut, dicantelkan senjatanya di pohon sidroh tersebut. Yang pohon itu disebut keramat. Kalau digantung senjatanya di situ, nanti akan mendapatkan keramatnya pohon tersebut dan menjadi senjata yang semakin tajam, pusaka yang menjadi pusaka andalan. Mararna bis sidrah, lalu kami melewati pohon sidroh ini, maka kami matur, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkanlah untuk kami sesuatu yang punya keramat, seperti halnya mereka punya sesuatu yang dikeramatkan. Mereka punya, kita harus punya. Mereka kafir, kita muslim. Mereka black, kita white. Ya. Yang black harus dilawan dengan white magic, ya sama aja. Ya, kata Rasulullah menukil kisah yang di dalam Al-Quran tentang bagaimana permintaan kaumnya Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadi permintaanmu itu persis seperti permintaan pengikutnya Musa ketika minta sesembahan yang lain selain Allah. Lalu dijawab oleh Musa, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Innakum qaumun tajhalun, kalian orang yang bodoh, sama seperti kalian bodoh. Jadi kalian sama artinya dengan minta ada sesembahan yang lain selain dari Allah. Nah, ini menunjukkan ada orang-orang yang menyembah kayu, batu, dan yang lainnya. Atau ada gejala keinginan orang untuk berbuat demikian. Jadi ini adalah kaidah yang ketiga. Kalau kita urutkan dari kaidah pertama, kaidah kedua, kaidah ketiga, nanti kaidah keempat, maka yang pertama, sesungguhnya orang-orang kafir yang kepada mereka Rasulullah SAW diutus, mereka mengakui bahwa pencipta alam semesta adalah Allah SWT, bahwa pemberi rizki adalah Allah SWT, yang memberikan nikmat adalah Allah, yang mengatur segala urusan alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya, mati, hidup, dan seterusnya, itu adalah Allah. Tapi mereka tetap tidak disebut sebagai muslim, meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Meskipun mereka mentauhidkan secara rububiyah kepada Allah, tapi rububiyah saja ini tidak cukup untuk menjadikan mereka Islam. Gak cukup hanya mengakui. Jadi harus ibadah itu harus ikhlas hanya kepada Allah. Kenapa orang-orang jahiliyah dahulu tidak beribadah kepada Allah? Beribadah juga kepada Allah, tapi ibadahnya dicampur dengan ibadah kepada yang selain Allah. Jadi ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah tapi tidak murni, tidak ikhlas ibadahnya kepada Allah, sehingga tidak disebut muslim. Mereka tetap disebut sebagai orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kaidah yang kedua, kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang kafir pada waktu itu, ketika ditanya
kenapa kalian menyembah kepada berhala-berhala? Kenapa kalian menyembah patung-patung? Padahal kalian tahu bahwa patung-patung itu, berhala-berhala itu bukan pencipta, bukan pemberi rizki, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur kehidupan kalian. Tapi mengapa kalian sembah? Maka mereka mengatakan, oh kami menyembah mereka, kami bertawajuh kepada mereka untuk kami jadikan penghubung yang menghubungkan diri kami dengan Allah SWT. Jadi mereka kita jadikan sebagai wasilah, perantara yang menjadikan kami bisa dekat kepada Allah. Jadi kami sembah mereka, kami jadikan mereka sebagai berhala yang kami sembah. Itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu, yang kedua untuk cari syafaat mereka di sisi Allah. Tapi kemudian bahwa cara itu adalah cara yang tidak benar. Jadi itu mencari syafaat yang dinyatakan tidak ada oleh Allah SWT. Artinya kita harus memahami masalah ini. Ketika ada orang-orang yang beralasan bahwa kami tidak nyembah kuburan, tidak nyembah kayu, tidak menyembah orang batu-batu, kecuali sebagai alat untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kecuali kami maksudkan dia akan memberikan syafaat nanti di hadapan Allah. Itu tertolak. Kita harus pahami bahwa ini adalah sama dengan alasan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Kaidah ketiganya itu mengikut kepada kaidah pertama dan kedua. Kenapa? Karena ada orang-orang yang beranggapan bahwa ketika ada ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka tentang orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, tentang orang-orang musyrikin yang seperti disebutkan dalam ayat yang kita sebut tadi, dan syafaat tidak berguna bagi orang-orang musyrikin. Kemudian juga dalam kaidah kedua tadi tentang ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kami adalah maksudnya adalah menjadikan berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dan untuk mencari syafaat. Ada yang kemudian berfahaman bahwa itu berbeda dengan apa yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah kami mintanya kepada orang-orang soleh, bukan kepada kayu, bukan kepada batu, bukan kepada berhala yang itu merupakan pohon. Tapi yang kami tuju adalah orang-orang soleh. Yang kami tuju adalah para malaikat. Yang kami tuju adalah Nabi Muhammad SAW. Berbeda. Nabi Muhammad bukan kayu, bukan batu. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu terkait dengan masalah kayu, batu. Tidak termasuk di dalamnya orang-orang soleh, para malaikat, para nabi dan seterusnya. Jadi ayat-ayat yang mencela, yang menyatakan bahwa syafaat itu tidak ada, itu untuk mereka, bukan untuk kami. Maka Syekh menyampaikan kaidah yang ketiga ini, yaitu apa tadi? Bahwa Nabi SAW itu diutus ke tengah-tengah orang yang ibadahnya bermacam-macam, yang dijadikan sebagai sesembahannya juga bermacam-macam, bukan sekedar benda mati. Meskipun sudah meninggal dunia,
ada para malaikat yang ada di alam lain, ada para nabi yang sudah meninggal dunia, ada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Dianggap itu oleh orang-orang musyrikin itu tidak merupakan perbuatan syirik. Karena syiriknya orang-orang kafir dulu itu hanya menyembah batu dan kayu. Padahal dijelaskan dalam kaidah ketiga ini ternyata ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, mintanya kepada orang soleh, kepada para malaikat dan seterusnya. Berdasarkan kaidah yang ketiga ini. Jadi berdasarkan kaidah yang ketiga ini, alasan mereka tidak bisa diterima. Jadi siapapun yang beribadah kepada selain Allah, maka akan ditolak oleh Allah SWT, tidak akan diterima dan disebut sebagai orang-orang yang bukan muslim. Kita harus hati-hati, jadi kita harus memahami kaidah yang pertama, siapapun yang mengakui, siapapun yang sudah berkeyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta satu-satunya, belum cukup untuk disebut muslim sampai dia hanya beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga orang yang merasa bahwa batu, kayu, kuburan yang disembah itu sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, hakikatnya dia ingin dekat kepada Allah, hakikatnya dia ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, tapi melalui kuburan dan batu-batu serta kayu semacam ini, maka itu tidak disebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi itu adalah ibadah kepada yang selain Allah. Dan yang ketiga, ternyata zaman dahulu juga ada yang menyembah kepada makhluk-makhluk Allah yang besar, makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Tapi tidak ada sesuatu pun yang boleh untuk diibadahi dan tidak diridhoi oleh Allah ibadah itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Yang terakhir, adalah kaidah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, li'anna al-awwalin yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fis syiddah, wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Kaidah yang keempat yang harus kita fahami ialah bahwa kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini itu lebih berat syiriknya daripada kemusyrikan kaum musyrikin generasi zaman dahulu. Ini zaman kita di sini maksudnya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sekitar 300 atau 400 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang ini mungkin lebih besar lagi, lebih berat lagi. Zaman itu kemusyrikan yang hidup, kemusyrikan orang-orang musyrik yang hidup di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau katakan aghladu syirkan. Kemusyrikannya lebih berat, lebih besar daripada kemusyrikannya orang-orang musyrik generasi yang lebih awal. Kenapa? Li'annal awwalin, karena kemusyrikan orang-orang musyrik zaman generasi awal, syiriknya itu hanya pada saat mereka longgar hidupnya, ketika tidak ada masalah dalam kehidupan, tidak mengalami masalah apa-apa. Tapi pada saat mereka didesak oleh masalah yang berat, misalnya antara hidup dan mati, mereka
berubah menjadi orang-orang yang ikhlas. Itu kemusyrikannya orang-orang pertama zaman dahulu. Wa musyriku zamanina, kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, kata Syekh, syirkuhum daim. Kemusyrikan mereka itu terus menerus, baik dalam keadaan enak maupun dalam keadaan tidak enak. Ketika enak musyrik, ketika tidak enak tambah musyrik. Ada goncangan alam, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi berat, bukannya sadar dari kemusyrikan, tapi semakin syirik, semakin banyak melakukan kemusyrikan. Oh, ini karena ada mbahnya merasa tidak diperhatikan, kurang perhatian dari kita, lalu ngamuk gitu misalnya. Nah itu yang terjadi di zaman belakangan ini, dan itu sudah terjadi pada semenjak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wad dalil dalilnya, dalil apa? Yang menunjukkan tentang apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah, yaitu syiriknya kaum musyrikin zaman pertama dulu lebih ringan. Maksudnya yang sekarang lebih berat. Bukan lebih ringan, bukan lebih ringan. Artinya yang sekarang lebih berat daripada yang zaman dahulu. Ialah firman Allah Ta'ala, fa idza raqibu fil fulki ta'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ketika mereka naik di atas kapal, maksudnya terombang-ambing oleh gelombang lautan yang besar, mereka merasa takut apabila kemudian terbalik kapalnya dan kemudian mereka tenggelam. Pada saat itu mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, menyerahkan segala ketaatannya ketaatannya dalam beragama, mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Falamma najjahum ilal barri, ketika Allah sudah selamatkan mereka ke daratan, idza hum yusyrikun, ternyata mereka kembali menjadi musyrik. Tapi pada saat mereka mengalami situasi yang gawat, yang mencekam, perasaan mereka kembali kepada Allah, ikhlas. Tidak ada yang akan bisa menyelamatkan ini kecuali Allah, dan mereka berdoa dengan ikhlas. Berdoa dengan ikhlas kepada Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Selamat, dikabulkan oleh Allah. Terus kemudian mereka kembali ke daratan dengan sehat walafiat. Tapi ternyata mereka kembali menjadi musyrik. Lah ini ada beberapa hal yang harus kita fahami dan bisa kita ambil faedahnya dari kaidah yang keempat. Artinya kita harus semakin ikhlas kepada Allah. Kita harus berdoa dengan ikhlas dalam segala kondisi. Baik ketika kita aman, kita tentram, kita enak, kita nyaman, kita tetap ikhlas beribadah kepada Allah. Dan pada saat kita mengalami kerutan hidup, mengalami hal-hal yang menakutkan, yang mencekam, kita juga lucu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kita tetap harus beribadah dalam keadaan prima, dan kita harus tingkatkan mutu ibadah kita setiap saat. Karena kita faham bahwa keimanan kita kadang-kadang naik, kadang-kadang surut.
ibadah kita juga kadang-kadang naik, kadang-kadang surut. Lah bagaimana caranya, kiat-kiatnya supaya kita tetap istiqomah? Ya, jadi ini kaidah 4 yang sangat penting yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah pada waktu itu dan tepat sasaran. Artinya masyarakat waktu itu sangat membutuhkan tentang pengertian-pengertian semacam ini. Dan sampai sekarang kita tetap membutuhkan pengertian-pengertian yang seperti ini. Untuk diri kita sendiri kemudian kita tularkan pengertian ini kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Terus melebar seperti itu sehingga dakwah ini akan dirasakan nikmatnya oleh setiap orang. Itu yang dimaksudkan dengan rahmah lil alamin. Ya, artinya kita harus setelah kita faham, kita jelaskan apa yang kita fahami kepada orang lain supaya orang lain semakin menjadi faham dan begitu menular kepada lingkungan kita sehingga yang faham tentang Islam bukan hanya kita saja, yang selamat bukan hanya kita saja, tetapi orang lain kita ajak untuk memahami dan bisa selamat masuk surga bersama-sama, menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam surga tanpa ada ghil, tanpa ada rasa dendam, tanpa ada rasa benci. Yang ada adalah mereka bersaudara. Itu keadaan di sorga. Kalau keadaan di dunia banyak pernik-pernik, banyak masalah-masalah, banyak intrik, banyak pernik, banyak macam-macam. Nah, itu kita akui karena itu kelemahan kita sebagai manusia. Itu kerjaan hawa nafsu dan kerjaan luar hawa nafsu, setan. Ya, apa yang ada dalam diri kita ditiup-tiup oleh setan supaya semakin besar, ya, supaya semakin besar. Tapi kalau kita senantiasa sadar bahwa kita semuanya adalah hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW, pegangan kita sama Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pegangan kita fahami sebagaimana yang difahami oleh para salafun salih, mestinya kita satu. Ada hal-hal yang mungkin tidak perlu kita rasakan. Ya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak perlu untuk anggap sebagai sesuatu ya masalah yang besar. Udahlah, cuma gitu aja, nggak apa-apa itu. Ya, kalau itu cuma masalah beda rasa di dalam lidah, udah ngikuti sajalah itu. Semua orang sepakat makan mie ayam, saya nggak suka mie ayam, ya nanti tinggal nonton saja tidak, tapi udah ikuti aja. Hanya masalah beda lidah, masa kemudian kita menjadi pemicu masalah itu. Ya, kan gitu kan. Kalau selagi masalah dunia itu tidak merugikan kepentingan umum, selagi masalah dunia itu tidak merugikan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan agama, ngalah saja. Yaitu saya rasa prinsip itu sangat penting dan saya rasa seperti itu, memang seharusnya seperti itu dalam hal yang terkait dengan kehidupan kita berkomunitas dengan sesama muslim ahlus sunnah wal jamaah. Kita terapkan prinsip-prinsip itu selama itu bukan bid'ah, selama itu bukan maksiat, selama itu hanya urusan dunia dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, ya mengapa kita harus ngotot? Ya, nggak usah harus ngotot.
Ya, jadi kalau selama itu urusan dunia hanya beda lidah saja, rasa dalam lidah, saya suka manis, antum suka asin, ya ngikuti aja itu. Kalau misalnya enggak saking parahnya enggak bisa ngikuti, udah nonton aja itu, nonton aja. Yang penting ngombyongi gitu. Kan kayaknya kalau bisa seperti itu enak. Tapi kadang-kadang kan memang nggak enak. Tapi kalau bisa ngikuti pola hidup yang semacam itu kayaknya enak itu, tanpa beban. Nggak harus ada beban. Ya, jadi ini 4 kaidah yang harus kita fahami dan kita pelajari, kita ulang-ulang membacanya dan kita tularkan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, terus gitu. Kira-kira gimana? Kalau kita lakukan itu kira-kira bagaimana? Kan kita memang harus begitu, harus kita pahamkan. Gak cukup loh hanya mengakui bahwa itu Allah yang di atas itu menyelesaikan segala masalah, memberikan solusi kepada kita semuanya. Gak cukup hanya itu, tapi kita harus ibadah yang baik, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, saya maksudnya itu dijadikan wasilah karena kami itu kotor, kami banyak dosanya. Kalau minta sendiri langsung kepada Allah, jangan-jangan gak diterima oleh Allah. Kita harus melewati orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Loh, orang soleh sudah meninggal dunia, untuk menolong diri sendiri saja gak mampu, masa menolong kita? Masa akan menjawab permintaan kita? Kaidah kedua kita pakai. Jadi itu seperti alasan orang-orang dahulu, tetap disebut sebagai orang-orang musyrikun. Yang ketiga, bahwa ternyata yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu bukan menyembah kayu dan batu saja, tapi juga ada malaikat, ada para nabi, ada orang-orang soleh. Ketika Ashabul Kahfi ditemukan dan meninggal dunia, maka penguasa yang ada pada waktu itu ingin mengabadikan mereka dalam bentuk kuburan untuk diingat dan dikeramatkan. Dan akhirnya lama-lama menjadi wasilah, minta kepada orang Ashabul Kahfi yang hebat. Akhirnya terjadi kemusyrikan. Dan yang keempat, ternyata banyak di antara orang-orang musyrikin yang sekarang ini itu lebih berat kemusyrikannya dibandingkan dengan kemusyrikan orang-orang zaman dahulu. Dan di antara di antara yang difahami oleh orang-orang sekarang, dan khawatirnya itu juga mengimbas kepada orang yang mengaku dirinya sebagai muslim tetapi masih melakukan hal-hal yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu. Kan kasihan itu. Kita harus merasa kasihan kepada kaum muslimin atau kepada orang-orang yang dia merasa dirinya muslim tapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan syirik seperti yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Judulnya muslim, tapi ketika mendapatkan bencana itu minta pertolongannya tidak kepada Allah tapi kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Orang-orang yang
tidak faham, maka apa kita tidak bertanggung jawab ketika melihat generasi yang seperti itu? Kan harusnya kita bangkit untuk menyampaikan kepada mereka dan berusaha mengajak mereka supaya selamat hidupnya di dunia dan di akhirat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi kita selesai membahas Al-Qawaid Al-Arba'. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita utuh tauhid kita, bersih dan istiqamah hingga akhir hayat kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr waghfir lana wa liwalidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka anta al-ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barangkali masih ada waktu. La in asyrakta amaluka. Ayat ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi SAW. La in asyrakta, jika engkau hai Muhammad musyrik, la yahbatanna amaluka, niscaya amalmu akan menjadi hilang, hampa, sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk golongannya orang yang musyrik, orang yang rugi. Ini ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya andai kata Nabi SAW begitu, itu pun akan sia-sia amalannya. Nabi, karena Allah memilih Nabi itu untuk menyampaikan. Hatta Nabi yang dipilih oleh Allah melakukan kemusyrikan itu akan sia-sia amalannya. Nabi tidak akan melakukan kemusyrikan, tidak bakalan, karena beliau adalah. Tapi ini contoh seandainya Nabi melakukan seperti itu pasti juga tidak akan selamat hidupnya, dia akan termasuk orang yang rugi. Allah tidak akan tebang pilih. Siapa yang musyrik dia akan siksa. Siapa yang tidak musyrik maka dia akan selamat. Ini Nabi dijadikan sebagai contoh. Dijadikan sebagai contoh artinya orang lain itu harus bersih dalam beribadah kepada Allah. Nabi saja seperti itu, maka orang yang selain Nabi harus merasa lebih berusaha sungguh-sungguh untuk tidak melakukan kemusyrikan. Allah a'lam bissawab. Gimana? Waqatiluhum. Kaitannya untuk kita. Kan itu perintah Allah untuk. Iya. Iya, maksudnya ini kita sedang berbicara hukum ya. Waqatiluhum ini perintah dari Rasulullah itu pada saat diperlukan. Pada saat diperlukan. Nah, ini ada apa istilahnya? Ada aturan-aturannya. Kita kalau sudah berbicara seperti itu kan nanti berbicara tentang aturan, berbicara tentang adab-adab, tentang hukum dan lain sebagainya.
Tapi perintah itu kan tetap perintah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi fitnah. Karena mereka itu fitnahnya sangat besar. Jadi ya dimulai dari ada aturan-aturannya. Ada yang kita tidak bisa melakukan hal yang seperti itu tanpa ada aturan. Harus memahami kaidah-kaidahnya, dhawabitnya, qawaidnya, prinsip-prinsipnya, aturan-aturannya, nizamnya, adab-adabnya dan seterusnya. Ya. Jadi dalam situasi yang seperti apa? Sekarang kita belajar dulu, bukan dari perintah perangi mereka lalu kita perang. Ya, kita bukan dari situnya, tapi kita dari itu adalah hukumnya seperti itu. Tapi kita belajar dari tahap yang paling sederhana dulu, yang paling prinsip dulu, yang paling pokok dulu, tauhid. Itu kan artinya terkait dengan masalah bagaimana kekafiran itu hilang dari muka bumi supaya tidak menjadi fitnah bagi mereka, bagi kita sekalian. Allah. Yeah. Ya, syafa'ah muthbatah. Ada syafaat kubra atau syafaat uzma, yaitu yang berakhir pada Nabi SAW. Ketika umat manusia minta kepada Adam, kemudian Adam nyuruh supaya kepada Nuh, kepada Ibrahim dan seterusnya, akhirnya berakhir pada Nabi Muhammad SAW. Itu syafaat uzma supaya umat itu segera diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syafaat untuk orang yang mestinya berhak masuk neraka, terus karena syafaat menjadi tidak masuk neraka, atau syafaat dari penghuni neraka kemudian mendapatkan syafaat akhirnya keluar dari neraka. Ada syafaat untuk naik derajat di sorga, dan sebenarnya ada beberapa. Ya, ada beberapa jenis syafaat, ada yang khusus untuk Nabi dan ada yang umum untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah malaikat atau orang soleh atau yang lain-lainnya. Ada beberapa syafaat. Adzan. Ya, kita tutup saja dulu, sekian. Jazakumullah khairan wa fikum wa waffaqakumullah wa yassara umurakum wa barakalakum fi juhudikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.